Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7 dengan anggota kelompok Johan Amina Priyanisna Pitupulu, Sergi Agustian, dan Irma Haryasi ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang dibimbing oleh Bapak Furkoni Yudhistira, SSI MKOM. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tentang aplikasi sistem pakar yang berbasis web untuk diagnosa penyakit cerebrovascular disease atau biasa kita sebut stroke menggunakan metode certainty factor. Sistem ini dirancang untuk membantu proses diagnosa dini secara lebih cepat dan akurat. Kami harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Lanjut, diagnosa penyakit cerebrovascular disease ini diawali dengan gejala yaitu atau premis dengan kode A1 yaitu kolesterol tinggi, A2 rasa kebas, A3 kesemutan pada sisi tubuh, A4 kehilangan keseimbangan atau linglung, A5 penglihatan terganggu atau kehilangan pada satu atau dua mata, A6 bingung, kode A7 lemah, kode A8 kelemahan atau kelumpuhan pada tangan atau kaki, A9 bicara tidak jelas atau dysarthria, A10 kehilangan kontrol terhadap pengeluaran air seni atau fases, A11 mulut atau lidah mencong bila diluruskan, kode A12 menjadi pelupa, A13 menjadi lebih sensitif, kode A14 kesulitan berjalan, kode A15 gangguan keseimbangan dan koordinasi, A16 sukar menelan atau tidak bisa menelan, A17 kehilangan daya ingat atau konsentrasi. Dan adapun role atau aturan diagnosa yang diterapkan dalam sistem ini pada tiap-tiap tingkatan penyakit itu tersebut. Yang pertama ada TIA dengan role 1, if kolesterol tinggi then A1, atau if jika kolesterol tinggi maka A1 dengan role 2, jika A1 dan rasa kebas maka A2. Lalu rule 3, jika A2 dan kesemutan pada sisi tubuh maka A3. Jika lanjut rule 4, jika A3 dan kehilangan keseimbangan maka A4. Lalu rule 5, jika A4 dan penglihatan terganggu maka A5. Lalu rule 6, jika A5 maka dapat dipastikan bahwa penyakit itu penyakit awal dari stroke TIA. Lalu yang kedua, penyakit RIND dengan rule 7, if kolesterol tinggi then A1, atau jika kolesterol tinggi maka A1. Lalu rule 8, jika A1 dan rasa kebas maka A2. Lalu rule 9, jika A2 dan kesemutan pada sisi tubuh maka A3. Rule 10, jika A3 dan kehilangan keseimbangan maka A4. Rule 11, if A4. Nah, jika A4 dan bingung maka A6. Jika rule 12, jika A6 dan rasa lemah maka A7. Rule 13, jika A7 dan kelemahan atau kelumpuhan tangan atau kaki maka A8. Rule 14, jika A8 dan bicara tidak jelas maka A9. Rule 15, jika A9 maka dapat dipastikan bahwa penyakit itu adalah RIND. Begitupun sama dengan penyakit stroke progresif dengan rule 16, jika kolesterol tinggi maka A1. Rule 17, jika A1 dan rasa kebas maka A2. Jika dengan rule 18, jika A2 dan kesemutan pada sisi tubuh maka A3. Rule 19, jika A3 dan kehilangan keseimbangan maka A4. Rule 20, jika A4 dan bingung
maka A6. Rule 21, jika A6 dan lemah, maka A7. Rule 22, jika A7 dan kelemahan atau kelumpuhan tangan pada tangan atau kaki, maka A8. Rule 23, jika A8 dan bicara tidak jelas, maka A9. Rule 24, jika A9 dan gangguan keseimbangan, maka A15. Rule 25, jika A15, maka stroke progresif. Atau dapat dipastikan bahwa stroke itu progresif jika sudah sampai rule 25. Begitupun dengan stroke complete. Jika sudah sampai rule 25, lanjut ke rule 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, ditambah dengan 34, jika A9 dan kehilangan daya ingat atau konsentrasi, maka A17. Jika sudah sampai rule 35, dapat dipastikan jika A17, maka stroke itu komplit. Selanjutnya, kita ada subgoal. Penyakit 1, TIA atau Transient Ischemic Attack. Diagnosa awal ketika gejala ringan seperti kolesterol tinggi, rasa kebas, kesemutan, kehilangan keseimbangan, dan gangguan penglihatan terjadi. Lalu penyakit 2, RIND, Reversible Ischemic Neurologic Deficit, adalah diagnosis menengah ketika gejala tambahan seperti bingung, lemah, kelemahan, atau kelumpuhan pada anggota tubuh dan bicara tidak jelas teridentifikasi. Lalu penyakit 3, stroke progresif, diagnosa lebih lanjut ketika gejala lebih berat seperti gangguan keseimbangan dan koordinasi mulai muncul, menunjukkan kondisi yang semakin parah. Lalu penyakit 4, yaitu stroke complete dengan diagnosis akhir dengan kondisi parah, melibatkan kehilangan daya ingat dan konsentrasi, menunjukkan kerusakan permanen atau komplikasi yang signifikan. Adapun fakta yang kita dapatkan dengan kode A1, yaitu kolesterol tinggi, pasien memiliki kadar kolesterol dalam darah yang melebihi batas normal, lebih dari 200 mg. Yang kedua, rasa kebas atau kode A2, pasien merasakan mati rasa atau kesemutan pada bagian tubuh tertentu seperti tangan atau kaki. Yang ketiga, kesemutan pada sisi tubuh dengan kode A3. Pasien sering mengalami sensasi kesemutan pada satu sisi tubuh secara berkala. Lalu yang keempat, kehilangan keseimbangan atau kode A4. Pasien sering merasa pusing atau kehilangan orientasi saat berjalan atau berdiri. Yang kelima, penglihatan terganggu. Dengan kode A5, pasien mengalami gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau kehilangan penglihatan pada salah satu atau dua mata. Yang keenam, bingung. Dengan kode A6, pasien sulit fokus, merasa linglung, atau tidak mampu memahami percakapan sederhana. Yang ketujuh, lemah. Dengan kode A7, pasien merasa lemah atau kehilangan tenaga secara signifikan pada tubuh. Yang ke-8 adalah kelemahan dan kelumpuhan tangan atau kaki. Dengan kode A8, pasien mengalami kesulitan menggerakkan tangan atau kaki pada satu sisi tubuh. Yang ke-9, bicara tidak jelas. Dengan kode A9, pasien sulit berbicara dengan jelas atau mengalami gangguan artikulasi. Yang ke-10, kehilangan kontrol terhadap pengeluaran air seni atau fases. Dengan kode A10, pasien tidak dapat mengontrol buang air kecil atau buang air besar. Yang 11, mulut atau lidah mencong. Dengan kode A11, pasien mengalami kelainan posisi mulut atau lidah di saat diminta untuk tersenyum atau menjulurkan lidah. Yang ke-12, menjadi pelupa. Dengan kode A12, pasien sering lupa pada hal-hal sederhana atau kejadian baru-baru ini. Yang ke-13, menjadi lebih sensitif atau kode A13, pasien mudah tersinggung atau emosi berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Yang ke-14, kesulitan berjalan. Dengan kode A14, pasien merasa kesulitan untuk berjalan lurus atau mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu yang ke-15, gangguan keseimbangan dan koordinasi. Dengan kode A15, pasien dapat melakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi seperti mengambil benda kecil. Pasien tidak dapat melakukan aktivitas tersebut. Lalu yang ke-16, sukar menelan atau tidak bisa menelan. Dengan kode A16, pasien kesulitan menelan makanan atau minuman.
Lalu yang ke-17, kehilangan daya ingat atau konsentrasi dengan kode A17. Pasien kesulitan mengingat informasi baru atau berkonsentrasi pada tugas tertentu. Adapun poster yang sudah kita buat seperti ini, diagnosa penyakit cerebrovascular disease atau stroke. Di sini ada penjelasan mengenai penyakit stroke sendiri, yaitu stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu atau berkurang, mengakibatkan jaringan otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Dalam beberapa menit, sel-sel otak mulai mati. Stroke dapat menyebabkan kecacatan fisik, gangguan bicara, dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Adapun penyebabnya seperti ini, hanya beberapa penyebabnya yang sudah kita input, yaitu seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyumbatan arteri, kebiasaan tidak sehat. Lalu di sini ada fakta-fakta yang sudah kita terima dengan angka kematian secara global. Fakta ini sudah kita dapat secara global dengan angka kematian yang diakibatkan oleh stroke mencapai 22,6% setiap tahunnya. Kasus baru per tahunnya 42,4%. Jumlah penderita saat ini mencapai 35,1% dari seluruh manusia yang ada di dunia. Kita sudah buat decision tree, adapun flowchartnya. Lalu di sini ada cara mencegah stroke, cara mengobati stroke. Lalu di sini kita lanjut ke decision tree. Diawali dengan mulai diagnosa. Didiagnosa apakah kolesterol tinggi, jika tidak, diagnosa ini tidak dapat dilanjutkan. Lalu jika iya, maka kode kolesterol tinggi akan muncul menjadi A1. Lalu dilanjutkan dengan apakah ada rasa kebas, jika tidak, diagnosa tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, rasa kebas akan berubah menjadi kode A2. Lalu apakah kesemutan pada sisi tubuh, jika tidak, diagnosa tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, maka kesemutan pada sisi tubuh menjadi kode A3. Selanjutnya, apakah kehilangan keseimbangan? Jika tidak, diagnosa ini tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, kehilangan keseimbangan ini berubah menjadi kode A4. Selanjutnya, apakah penglihatan terganggu? Jika tidak, diagnosa tidak dapat dilakukan. Jika iya, gangguan penglihatan terganggu menjadi kode A5. Lalu, jika sudah sampai A5, maka dapat dipastikan bahwa diagnosa ini adalah TIA atau Transient Ischemic Attack. Lalu jika berlanjut, apakah bingung? Pasien merasa bingung. Jika tidak, diagnosa tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, bingung, maka akan menjadi kode A6. Selanjutnya, apakah lemah? Apakah pasien ini lemah? Jika tidak, diagnosa tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, lemah ini menjadi kode A7. Selanjutnya, apakah kelemahan atau kelumpuhan tangan atau kaki? Jika tidak, diagnosa tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, kelemahan pada anggota tubuh menjadi A8 atau kode A8. Selanjutnya, apakah bicara tidak jelas? Jika tidak, diagnosa tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, bicara tidak jelas menjadi kode A9. Jika sudah sampai tahap ini, maka dapat dipastikan diagnosa ini adalah penyakit RIN atau Reversible Ischemic Neurologic Deficit, stroke tahap 2. Selanjutnya, jika berlanjut, apakah ada gangguan keseimbangan dan koordinasi? Jika tidak, diagnosa ini tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, maka kode ini akan berubah menjadi A15, gangguan keseimbangan dan koordinasi. Maka jika sudah sampai sini, maka dapat dipastikan diagnosa penyakit stroke ini adalah stroke progresif. Jika berlanjut, apakah kehilangan daya ingat atau konsentrasi? Jika tidak, diagnosa tidak dapat dilanjutkan. Jika iya, maka kode akan jadi A17, kehilangan daya ingat. Jika sudah sampai sini, sudah dapat dipastikan bahwa diagnosa penyakit ini adalah penyakit stroke komplit, maka sistem akan selesai. Untuk flowchartnya sendiri kurang lebih sama dengan rule yang di atas. Selanjutnya kita akan mendemokan sistemnya yang berbasis web. Baik, di sini kita akan mendemonstrasikan sistem diagnosa penyakit cerebrovascular disease atau stroke menggunakan metode certainty factor berbasis web. Di halaman login ini, silakan masukkan username dan password jika sudah memiliki akun. Jika belum, silakan create new akun. Lalu masukkan nama,
username, password, lalu konfirmasi ulang password yang sudah dibuat tadi. Karena di sini kita sudah punya akunnya, jadi langsung saja kita klik login. Jika sudah login, sistem akan menampilkan fitur dashboard. Dashboard sendiri terdiri dari total user yang sudah diinput, total diagnosa yang sudah diinput, daftar penyakit yang sudah diinput, daftar gejala yang sudah diinput, lalu statistik hasil diagnosa yang sudah dihitung oleh sistem itu sendiri. Di sini juga ada log activity atau aktivitas yang terjadi dalam sistem ini. Di sini juga ada fitur admin. Jika kita klik profile, maka kita akan diminta untuk update foto, lalu masukkan namanya, nama admin, lalu mengubah password. Jika sudah, kita akan lihat diagnosa penyakit. Ini untuk mendiagnosa penyakit-penyakit yang sudah kita masukkan di daftar penyakit. Di sini kita sudah masukkan 4 daftar penyakitnya. Yang pertama ada TIA, Transient Ischemic Attack atau Stroke Complete. Yang kedua ada RIND, Reversible Ischemic Neurological Deficit. Lalu penyakit yang ketiga ada stroke progresif, penyakit yang keempat ada stroke complete. Ini adapun penyebabnya bisa dilihat sendiri ya. Lalu untuk memasukkan gejalanya, di sini ada daftar gejala. Ini semua gejala-gejala yang sudah dimasukkan sesuai dengan laporan yang sudah kita buat. Jika ingin menambahkannya lagi, silahkan klik tambahkan gejala, lalu masukkan kodenya dan nama gejala. Karena kita udah sesuai dengan laporan, jadi tidak usah. Untuk di sini, untuk daftar user, kita bisa menambahkan admin atau pengguna dengan klik tombol plus. Di sini kita diminta untuk masukkan nama, username, password, lalu konfirmasi ulang password, lalu dipilih pengguna atau admin. Karena di sini sudah ada, jadi tidak usah. Adapun rules yang sudah dihitung sesuai dengan penyakit-penyakit yang sudah kita masukkan tadi. Untuk rules TIA, di sini ada kolesterol tinggi dan nilainya, semutan pada sisi tubuh, rasa kebal, kehilangan keseimbangan atau lindung, penglihatan atau kehilangan pada satu atau dua mata. Begitupun yang lainnya juga sudah dihitung sesuai dengan laporan yang sudah dibuat. Jika sudah, kita akan mulai diagnosa penyakitnya. Yang pertama, kita akan masukkan nama pasien itu sendiri. Kita masukkan yang sudah ada aja. Lalu memilih gejala-gejala atau yang dirasakan oleh pasien. Yang pertama ada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, jika pasien merasakan kolesterol tinggi atau sering merasa pegal di bagian kepala, mungkin dia memiliki. Lalu kesemutan pada tubuh, mungkin lemah atau kurang imun, kita tidak tahu. Bicara tidak jelas, mungkin tidak. Mulut atau lidah mencong bila diluruskan, tidak tahu. Menjadi lebih sensitif, mungkin. Gangguan keseimbangan dan koordinasi, kita tidak tahu. Kehilangan daya ingat, mungkin. Penglihatan atau kehilangan pada satu atau dua mata, mungkin tidak. Lalu ada rasa kebal, tidak bisa merasakan sakit di bagian sisi lain, mungkin. Bingung atau linglung, mungkin. Kelemahan atau kelumpuhan, mungkin tidak. Kehilangan kontrol terhadap pengeluaran air seni, mungkin tidak. Menjadi pelupa, mungkin. Kesulitan berjalan, tidak. Susah menelan, mungkin. Kehilangan keseimbangan atau linglung, mungkin.
Lalu jika semua sudah terisi, silahkan klik diagnosa sekarang. Nanti sistem akan menghitung otomatis sesuai dengan rules yang sudah kita masukkan di awal tadi. Berikut hasil diagnosa penyakit yang sudah dihitung oleh sistem Certain Effector. Ini gejala-gejala yang dialami saat ini, yaitu kolesterol tinggi, rasa kebal, semutan, bingung, kelemahan, bicara tidak jelas, kehilangan kontrol, menjadi pelupa, menjadi lebih sensitif, kesulitan belajar, semenelan, kehilangan ingat, kehilangan siman, tulinglung, penglihatan, atau kehilangan pada satu atau dua mata. Menurut penyakit TIA yang sudah dihitung oleh Certain Effector adalah 44%. Lalu menurut stroke progresif yang sudah dihitung oleh Certain Effector ada 57% dengan keakuratan tingkat kepercayaan penyakitnya. Lalu yang ketiga ada RIND, Reversible Ischemic Neurologic Deficit, dengan keakuratan penghitungan sampai 56%. Lalu stroke complete dengan keakuratan 46%. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan dari gejala yang kamu pilih atau alami, juga berdasarkan basis aturan yang sudah ditentukan oleh seorang pakar penyakit, maka perhitungan algoritma Certain Effector mengambil nilai CF yang paling tinggi, yakni 57%, yaitu stroke progresif. Kita cek di sini stroke progresif, apa benar 57? Ya, di sini benar. Jika sudah semua dihitung dan hasilnya sudah ada, kita bisa cetak melalui fitur trick print. Nah, di sini ada nama pasien, tanggal diagnosanya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit cerebrovascular disease atau stroke yang menggunakan metode Certain Effector ini. Kami berharap sistem ini dapat memberikan manfaat dalam membantu diagnosa dini penyakit stroke, serta menjadi kontribusi nyata bagi bidang teknologi kesehatan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya, serta kami terbuka untuk diskusi atau pertanyaan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.